Terungkap penyebab visa haji Furoda 2025 tidak bisa terbit yang menjadi pemicu banyak jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci. Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Abdul Wahid yang juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra mengatakan Arab Saudi tidak mengeluarkan satupun visa haji Furoda 2025. Menurut Abdul Wahid, saat kunjungan kerja Komisi 8 ke Arab Saudi pada Mei tahun lalu untuk membahas rencana persiapan haji 2025, pihaknya telah mendapat sinyal dari Konsulat Jenderal RI di Jeddah bahwa pemerintah Arab Saudi akan memperketat pengeluaran visa, terutama yang bukan visa resmi haji. Abdul Wahid pun membeberkan alasan mengapa tahun ini visa haji Furoda tidak ada yang terbit. Abdul Wahid menegaskan bahwa visa Furoda sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah Arab Saudi, sehingga Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah maupun distribusinya. Ia menyebutkan, langkah ekstrim diambil Arab Saudi tahun ini dengan tidak mengeluarkan satupun visa Furoda. Tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh dunia. Kebijakan tersebut berdampak besar pada travel-travel penyelenggara haji Furoda yang telah melakukan berbagai pembayaran awal. Mulai dari akomodasi, penerbangan, hingga persiapan di Arafah dan Mina. Sebagai solusi, Abdul Wahid mengimbau agar penyelenggara travel segera mengumpulkan calon jamaah dan memberikan penjelasan bahwa kendala ini berasal dari keputusan pemerintah Arab Saudi. Ia juga meminta agar seluruh dana jamaah dikembalikan secara utuh. Kini nasib jemaah Furoda untuk menjadi haji sudah pupus. Calon jemaah haji Furoda 2025 gagal berangkat. Sebab, visa Furoda tidak terbit sama sekali. Diketahui, tidak seperti haji reguler dan haji plus, haji Furoda memang menggunakan visa khusus jalur undangan dengan jumlah tidak menentu setiap tahun. Jemaah haji Furoda dapat berangkat langsung ke Tanah Suci tanpa mengantre bertahun-tahun. Namun, biaya haji Furoda terbilang tidak murah. Bahkan, termasuk paling mahal dari semua jalur haji. Biaya haji Furoda 2025 berkisar Rp300.400 jutaan per orang. Tergantung jenis paket haji yang dipilih. Biasanya, agen travel haji menawarkan dua opsi paket haji Furoda, yakni standar dan premium yang dibedakan berdasarkan fasilitasnya. Biaya haji Furoda ini dihitung menggunakan kurs dolar Amerika Serikat dengan kisaran harga mulai $21.000 per orang atau sekitar 340 jutaan rupiah. Di sisi lain, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, Zaki Zakaria Ansyari mengatakan, sistem visa haji Furoda lebih dari 50% total biaya haji Furoda dialokasikan untuk pembayaran visa. Pasalnya, jumlah visa haji Furoda terbatas dan tidak menentu. Sumber visa haji Furoda berasal dari Maktab Amir, Kantor Pangeran Arab Saudi, atau undangan keluarga besar dari Kerajaan Arab Saudi. Kantor keluarga Kerajaan Arab Saudi memiliki jatah undangan haji yang tidak menentu setiap tahun. Kuota haji inilah yang digunakan untuk haji Furoda. Selanjutnya, Maktab Amir Arab Saudi bekerja sama dengan agen travel dan syarikat dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain biaya visa, haji Furoda difasilitasi akomodasi yang lebih nyaman dibandingkan dengan haji reguler. Jemaah haji Furoda akan menginap di Hotel Bintang 5 di pelataran Masjidil Haram sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menuju lokasi masjid. Hari ini, fase puncak haji telah dimulai. Para jemaah akan menjalani ibadah wukuf pada Kamis, 9 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 5 Juni 2025. Kepala Bidang Bimbingan Ibadah Zainal Mutakin menjelaskan pada Rabu, 4 Juni 2025, jemaah akan menjalani ibadah wukuf di tenda masing-masing. Rangkaian wukuf di Arafah diawali dengan khutbah wukuf, salat jamaah, kasyar zuhur dan asar, serta zikir dan doa. Wukuf di tenda misi haji Indonesia akan diikuti oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar hingga Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebelumnya, jemaah haji Indonesia secara bertahap telah diberangkatkan ke Musdalifah mulai pukul 19 waktu Arab Saudi. Diketahui, bagi jemaah yang mengikuti program murur, mereka hanya akan mabit dengan cara melintas di Musdalifah, tidak turun dari bus, dan langsung menuju Mina. Sementara itu, untuk jemaah non-murur, mereka akan turun dan mabit di Musdalifah dan telah diberangkatkan secara bertahap ke Mina setelah pertengahan malam. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Mukhlis M. Hanafi, menegaskan bahwa program murur dan safari wukuf bagi jemaah lansia tidak dikenakan biaya sepeser pun.
Program ini diberikan secara cuma-cuma demi memberikan kemudahan bagi jemaah yang masuk kategori khusus. Ia juga mengimbau para jemaah agar tidak ragu melaporkan bila ada pihak yang memungut bayaran atas program ini. Program Murur kembali dijalankan oleh PPIH Arab Saudi dalam fase puncak ibadah haji tahun 1446 H-2025 M. Program ini memungkinkan jemaah haji melintas di Musdalifah tanpa turun dari kendaraan, setelah sebelumnya wukuf di Arafah, dan langsung menuju Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 137 Tahun 2025, peserta program Murur terdiri dari jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, penderita risiko tinggi, obesitas, pengguna kursi roda, serta pendamping resmi yang ditunjuk oleh Ketua Kloter. Sementara itu, safari wukuf lansia khusus dirancang untuk mengakomodasi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas agar tetap bisa menjalankan wukuf, meskipun dalam waktu singkat dan tanpa turun dari bus. Mereka diberangkatkan ke Arafah menjelang waktu zuhur menggunakan kendaraan khusus, lalu kembali ke hotel transit setelah menyelesaikan prosesi wukuf. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi merilis waktu melempar jumrah bagi jemaah haji Indonesia pada 1446 Hijriah. Dilansir dari Instagram Kementerian Agama, lempar jumrah akan dilakukan mulai Jumat, 6 Juni 2025, atau 10 Zulhijjah. Pada tanggal itu, jemaah akan menjalankan lempar jumrah Aqobah. Setelah itu, lempar jumrah dilanjutkan pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang merupakan hari tasyrik. Pada hari-hari tersebut, jemaah akan melempar jumrah ula, wusta, dan akabah. Diketahui terdapat dua cara lempar jumrah. Cara pertama, melempar setiap jumrah untuk diri sendiri, kemudian untuk yang diwakili pada tempat yang sama. Cara kedua, melempar untuk dirinya pada ketiga jumrah, lalu kembali dan melempar pada ketiga jumrah untuk yang diwakili. Di sisi lain, jemaah haji lansia dengan kondisi lemah atau sakit diimbau mewakilkan lempar jumrahnya kepada jemaah lain. Dengan cara tersebut, hukumnya tetap sah. Berikut ini jadwal lempar jumrah bagi jemaah haji Indonesia. Pelaksanaan rangkaian puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah berlangsung mulai hari ini. Para jemaah haji Indonesia telah bergerak menuju Arafah Selasa, 4 Juni 2025. Kesiapan layanan kesehatan menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia, dengan sistem pelayanan yang dirancang secara terintegrasi di titik-titik krusial Armusna. Kepala Pusat Kesehatan Haji, Lilik Marhaendro Susilo, dalam pertemuan sosialisasi persiapan kesehatan haji di Armusna yang digelar daring pada Senin, 3 Juni 2025, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 192 orang dari PPIH bidang kesehatan. Selain itu, disiapkan juga 1044 tenaga kesehatan haji kloter, 14 ambulans berlisensi dengan masing-masing 2 sopir, 4 bus safari wukuf, serta persediaan obat dan perbekalan kesehatan. Senada dengan Lilik, Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Muhammad Imran, MKM, menjelaskan bahwa layanan kesehatan selama puncak haji di Armusna mencakup konsultasi medis oleh dokter umum dan spesialis, penyediaan obat dan perbekes, fasilitas rujukan, ambulans, serta sistem pencatatan melalui Sisko Hadkes. Selanjutnya Imran juga mengingatkan pentingnya penggunaan masker di dalam tenda, mengingat padatnya kondisi di Armusna yang berpotensi meningkatkan risiko penularan penyakit. Ia juga menekankan agar jemaah tidak memaksakan diri dalam beribadah, terutama saat melempar jumrah yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.